Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Novita dengan NIM 17231062, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Pada video ini, saya akan menjelaskan proposal penelitian dengan judul Pengembangan Modul IPA mengintegrasikan literasi baru pada materi suhu dan kalor untuk siswa kelas 7 SMP. Proposal penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu mata kuliah metodologi penelitian pembelajaran IPA yang diampu oleh Ibu Dra Yurneti MPD. Latar belakang masalah dari proposal penelitian ini yaitu revolusi industri 4.0 menuntut manusia untuk memiliki keterampilan abad ke-21, yang dimana pada abad ini berbagai informasi tersedia di mana saja dan kapan saja, sehingga dapat diperoleh semua orang di penjuru dunia tanpa terkecuali. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau sering kita singkat dengan kata iptek, begitu pesat pada abad ini, sehingga tidak ada batasan ruang lagi untuk kita saling berkomunikasi. Dengan perkembangan iptek ini, berimbas pada tantangan dan persaingan global yang dihadapi oleh setiap negara. Di Indonesia, perlu terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk mampu bersaing dengan masyarakat luas. Dengan dasar ini, pendidikan abad ke-21 seharusnya mampu mengembangkan kompetensi, baik kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai unggul siswa. Di era globalisasi, pendidikan menjadi penting untuk menjadi siswa memiliki kompetensi dalam belajar. Siswa harus memiliki kemampuan dalam hal membaca, menulis, menggambar, serta memahami gejala-gejala dan fenomena alam yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, literasi siswa akan dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mengaplikasikan materi pembelajaran dengan gejala alam yang ada di sekitarnya. Jadi, literasi siswa sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, literasi menjadi sarana bagi siswa untuk mengenal, memahami, dan menerapkan ilmu yang didapatkan di bangku sekolah. Selain itu, literasi juga terkait dengan lingkungan siswa, baik lingkungan rumah maupun lingkungan di bangku sekolah. Salah satu literasi yang cocok untuk menjawab tantangan pada era ini yaitu literasi baru, yang dimana literasi baru ini mencakup 3, yaitu yang pertama literasi data, yang kedua literasi teknologi, dan yang ketiga literasi manusia. Literasi baru dibutuhkan untuk meningkatkan daya relevansi dalam era revolusi industri 4.0 selain literasi lama, yang dimana pada literasi data terkait dengan kemampuan membaca, menganalisis, dan membuat konklusi berpikir berdasarkan data dan informasi yang diperoleh oleh siswa. Yang kedua yaitu literasi teknologi, yang dimana terkait dengan kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, dan bekerja berbasis produk teknologi untuk mendapatkan hasil maksimal. Dan literasi yang terakhir pada literasi baru yaitu literasi manusia, yang terkait dengan kemampuan komunikasi, berpikir kritis, dan kreatif, serta inovatif. Pembelajaran IPA sesuai kurikulum 2013 yaitu pembelajaran berpusat pada siswa yang membentuk pola pembelajaran interaktif, kritis, dan inovatif, yang dimana dalam pembelajaran siswa dituntut untuk membangun pengetahuan sendiri melalui aktivitas seperti penelitian, pengamatan, eksperimen, observasi, maupun mengumpulkan informasi dalam berbagai sumber. Materi pembelajaran IPA yang diberikan seharusnya harus diselaraskan dengan keterampilan yang dituntut dalam abad 21, termasuk keterampilan literasi. Untuk mendukung pembelajaran IPA, diperlukan sumber belajar. Berdasarkan hasil studi di beberapa sekolah di Kota Padang, guru menerapkan literasi fungsional dalam proses pembelajaran, yang dimana pada literasi fungsional ini, setiap sebelum memulai pembelajaran, guru meminta siswa untuk membaca materi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan oleh guru bertujuan untuk meningkatkan literasi siswa. Namun, dalam pelaksanaannya,
Masih banyak siswa yang tidak mau membaca materi sebelum pelajaran dimulai, sehingga upaya yang dilakukan guru tidak berjalan dengan baik. Siswa belum mandiri tanpa dibimbing oleh guru untuk membaca buku. Berdasarkan studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa belum mampu belajar secara mandiri, serta literasi yang diterapkan di sekolah masih terbatas dan belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil studi tersebut menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi ideal yang diharapkan. Oleh karena itu, salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini yaitu mengembangkan modul IPA, mengintegrasikan literasi baru siswa sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Adapun kajian teori pada penelitian ini yaitu yang pertama, pembelajaran IPA berdasarkan kurikulum 2013. Pada hakikatnya, pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, yang mana interaksi tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Interaksi langsung seperti dapat dilihat pada kegiatan tatap muka, dan interaksi tidak langsung yaitu menggunakan berbagai media pembelajaran. Menurut Permendikbud, pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi dan pembangunan karakter setiap siswa sebagai hasil dari sinergi antara pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Proses tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Berdasarkan kurikulum 2013, pembelajaran dimaknai sebagai mengembangkan interaksi antara siswa dengan lingkungan sekitar sangat penting dalam pembelajaran karena turut mempengaruhi perubahan kompetensi siswa ke arah yang lebih baik. Jadi dapat disimpulkan, pembelajaran akan dapat berjalan dengan baik apabila lingkungan mendukung juga baik. Selanjutnya kita masuk ke kajian teori yang kedua, yaitu modul. Sama-sama kita ketahui, sumber belajar adalah salah satu upaya dapat dilakukan guru untuk menyampaikan informasi pembelajaran dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa bahan ajar, di mana bahan ajar merupakan bentuk yang mudah dikembangkan oleh guru karena tidak membutuhkan alat dan biaya yang mahal. Bahan ajar itu dapat berupa modul. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri walaupun tanpa dengan bimbingan guru. Kajian teori yang ketiga yaitu kita akan membahas mengenai literasi baru, yang dimana literasi baru ini terdiri atas dua kata. Yang pertama literasi dan yang kata yang kedua yaitu baru. Literasi dapat diartikan sebagai keterampilan yang mengintegrasikan keterampilan menyimak, berbicara, menulis, membaca, dan berpikir kritis. Penguatan literasi merupakan salah satu cara mengimplementasikan kurikulum 2013 dalam pembelajaran. Literasi dapat dimaknai sebagai kemampuan membaca, menulis, memandang, dan merancang suatu hal dengan disertai kemampuan berpikir kritis yang menyebabkan seseorang dapat berkomunikasi dengan efektif dan efisien sehingga menciptakan makna terhadap dirinya. Selanjutnya, kita masuk ke penelitian yang relevan. Penelitian tentang pembuatan modul mengintegrasikan literasi baru belum ada dilakukan oleh peneliti lainnya. Namun,
Penelitian tentang pembuatan bahan ajar berbasis literasi sains telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Yang pertama, oleh Hanum tahun 2019 yang berjudul Pengembangan LKS berbasis konflik kognitif, terintegrasi, literasi baru pada materi FLIDA untuk siswa kelas 11 SMA. Penelitian relevan yang kedua yaitu dilakukan oleh Fajar Hidayani pada tahun 2016 yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Literasi Sains Materi Fluida Dinamis. Selanjutnya, penelitian relevan ketiga oleh Mardiansah pada tahun 2013 dengan judul Pengembangan Modul Fisika Berbasis TIK untuk mengintegrasikan nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran siswa SMA Negeri 10 Padang pada kelas 10 semester 1. Perbedaan penelitian yang telah ada dengan penelitian dilakukan yaitu belum ada modul IPA yang mengintegrasikan literasi baru. Selanjutnya, kerangka berpikir pada penelitian ini. Pada kurikulum 2013 memiliki beberapa tuntutan yang penting serta harus dicapai, yaitu penerapan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student centered learning, pengetahuan pendidikan karakter, dan literasi. Tuntutan tersebut harus dicapai agar menciptakan siswa yang berkualitas. Salah satu upaya untuk mendukung terwujudnya tuntutan kurikulum 2013 ini adalah dengan membuat bahan ajar berupa modul IPA yang mengintegrasikan literasi baru pada materi, kalor, dan perubahannya. Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa membutuhkan sumber belajar berupa modul IPA sebagai pendukung agar terciptanya tujuan pembelajaran. Pada penelitian ini, modul IPA yang dibuat sebelum digunakan oleh siswa dan guru harus divalidasi terlebih dahulu oleh tenaga ahli. Setelah divalidasi, kemudian dilakukan uji coba oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk mengetahui kepraktisan modul IPA yang telah dibuat. Apabila modul sudah praktis, maka dapat dilihat keefektifannya. Dengan demikian, guru dapat melihat perbandingan kompetensi siswa yang dihasilkan dari penggunaan modul IPA yang mengintegrasikan literasi baru. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian dan pengembangan atau disebut juga dengan research and development. Penelitian ini akan menghasilkan produk berupa modul IPA yang mengintegrasikan literasi baru pada materi kalor dan perubahannya untuk siswa IPA kelas 7 SMP. Objek dari penelitian ini adalah modul IPA yang mengintegrasikan literasi baru untuk pembelajaran IPA kelas 7 SMP pada materi kalor dan perubahannya. Produk tersebut diuji kepraktisannya oleh 2 orang guru IPA SMP dan siswa di kelas IPA 1 sebanyak 28 siswa, serta diuji cobakan dalam uji coba terbatas. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian, yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data atau informasi, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, dan revisi produk. Selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data, yang dimana pada instrumen pengumpulan data ini ada 3 instrumen yang akan dilakukan. Yang pertama, instrumen pada uji validasi. Untuk instrumen uji validasi ini terletak pada interval 30-100. Yang kedua yaitu instrumen pada uji kepraktisan. Pada uji kepraktisan ini ada 2 macam lembar uji kepraktisan, yaitu yang pertama, lembar angket penilaian kepraktisan oleh guru, dan yang kedua, lembar angket penilaian kepraktisan oleh siswa. Klasifikasi nilai praktikalitas yaitu digunakan dalam penelitian ini terletak pada rentang nilai 30-100. Dan instrumen pengumpulan data yang terakhir yaitu instrumen untuk uji efektivitas, yang dimana pada uji efektivitas ini ada 3 instrumen yang digunakan,
yaitu penilaian aspek pengetahuan, penilaian aspek keterampilan, dan instrumen penilaian sikap. Selanjutnya yaitu teknik analisis data, yang dimana pada teknik analisis data ini dilakukan 3 tahap. Yang pertama, analisis statistik deskriptif, yang kedua, uji normalitas, dan yang ketiga, uji perbandingan berkolerasi. Sekian penyampaian proposal penelitian dari saya yang berjudulkan Pengembangan Modul IPA mengintegrasikan literasi baru pada materi kalau dan perubahannya untuk siswa kelas 7 SMP. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan pendengar video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.